Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Resita dari SMA Negeri 1 Bonjol, Kabupaten Pasaman, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya akan menampilkan video tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu proses pengambilan keputusan. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan prosedur pengambilan keputusan berdasarkan kepada pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah ataupun lingkungan lainnya. Analisis wawancara dengan ketiga kepala sekolah. Wawancara pertama dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Bonjol. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita perlu melihat sejauh mana efek yang ditimbulkan dari keputusan tersebut, dan tentunya kita laksanakan mana keuntungan yang lebih baik. Tentu itu yang kita ambil keputusannya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, tentu kita dapat meninjau mana yang lebih besar manfaatnya bagi sekolah, dengan catatan kita tetap mencarikan solusi agar pilihan yang lain tidak terabaikan atau tidak merasa dirugikan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, pertama tentu kita identifikasi dulu jenis permasalahan tersebut. Jika melanggar nilai-nilai norma agama ataupun norma adat atau perbuatan asusila, tentunya ini kita tidak bisa tolerir. Namun jika permasalahan yang berhubungan dengan keberpihakan pada murid, maka perlu kita tinjau ulang mana yang mungkin lebih sedikit dampaknya. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kita sebagai pimpinan tentu melakukan pengawasan. Tentu di sini ada namanya pengawasan yang melekat, yang mana seorang pemimpin harus melakukan pengawasan ke diri sendiri dulu agar dapat menentukan dan mengambil keputusan dengan efektif. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke, tantangan tentunya pasti ada. Bisa dari berbagai pandang beberapa pihak tertentu, guru, masyarakat dan siswa dan lainnya, namun kita perlu mengidentifikasi kembali apakah masalah tersebut ringan, sedang atau berat. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kita perlu meninjau masalah ini kategori yang mana dulu. Kita masuk kategori berat, maka harus diselesaikan secepatnya sebelum masalah tersebut melebar menjadi lebih besar. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya ditentukan dengan jam terbang atau pengalaman pemimpin itu dalam mengatasi masalah, sehingga semakin banyak masalah yang dihadapi, maka semakin matang dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika?
Ya, sebagai pemimpin suatu satuan pendidikan atau organisasi, kita membutuhkan kiat-kiat tertentu untuk merangkul ya, atau melibatkan seluruh stakeholder sekolah dalam mensukseskan visi dan misi kebijakan oleh pimpinan di unit kerja kita. Wawancara kedua dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Simpang Alahan Mati. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi, kita perlu melihat dulu aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah atau kasus yang dialami. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam memutuskan suatu kebijakan untuk sebuah kasus, perlu kita diskusikan bersama dengan guru, kemudian kita juga meninjau keputusan terbaik, apa yang tidak akan merugikan murid, tetapi kita juga tidak melupakan aturan yang berlaku. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kita dapat melakukan langkah yang dapat mendatangkan win-win solution bagi sekolah maupun murid, yaitu dengan mencairkan solusi untuk kedua hal yang bertentangan tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jika kita dapat memutuskan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya, yang mana tetap berpihak pada murid dan tetap pada aturan, maka hal tersebut dapat berjalan efektif bagi kedua belah pihak. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Secara terjadwal mungkin tidak, namun sebelum masalah tersebut menjadi bola api, tentu secepatnya perlu diselesaikan. Selain itu, perlu tindakan yang dapat meminimalisir kasus tersebut dapat terjadi. Kembali permasalahan-permasalahan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang sudah tertulis seperti yang dituangkan dalam KUSP. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya kita perlu menjaga hubungan keharmonisan dengan guru, karena keputusan yang akan diambil akan menjadi keputusan bersama, sehingga dengan modal tersebut kita tidak akan banyak menemukan kendala-kendala dalam mengambil keputusan. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Hal-hal kecil tentu menjadi pembelajaran seperti kondisi zaman murid kita sekarang yang jauh berbeda dari zaman kita. Maka perlu memposisikan, membersamai, membuat murid merasa aman dan berpihak pada murid agar mereka tidak merasa tertekan dan dapat mengembangkan potensi mereka. Wawancara dengan Kepala Sekolah ketiga. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Perlu adanya tinjauan apa yang menjadi sumber masalah, kemudian kapan dan apa dampak masalah tersebut. Selama itu juga perlu memperhatikan pengaruh dari keputusan jika diambil. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Apabila ada dua hal yang bertentangan namun sama-sama benar, maka kita perlu lihat pengaruh atau efeknya, baik positif maupun negatifnya dari keputusan masing-masing nilai tersebut jika dilakukan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini?
Langkah pertama adalah meminta pendapat dari semua pihak yang berkepentingan dengan masalah tersebut. Kemudian perlu dibandingkan juga dengan hukum atau aturan yang berlaku. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Beberapa cara efektif dalam memutuskan suatu permasalahan adalah menyelaraskan dengan kekeluargaan, agama, dan budaya, diutamakan kemufakatan dalam memutuskan masalah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pandangan yang saling berbeda dari semua elemen yang bersinggungan dengan masalah tersebut menjadi tantangan dalam mengambil keputusan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung dari bentuk kerumitan masalah. Jika rumit dan dikhawatirkan adanya benturan, maka perlu teknik pendekatan pada masing-masing pihak di waktu yang berbeda. Namun jika tidak terlalu rumit, maka dapat disatukan dalam satu waktu untuk menyelesaikannya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pengalaman dari seseorang saat menghadapi masalah, baik itu di masyarakat, di rumah, keluarga, menjadi salah satu faktor yang membuat ia bijak dalam mengambil keputusan. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat diambil adalah tidak mengedepankan egoisme baik terhadap masalah yang dihadapi maupun rekan-rekan yang terlibat dalam mengambil keputusan. Indak ado kusui nan kasalasai, indak ado kawah nan indak kajania. Artinya tidak ada kusut yang tak akan selesai, tidak ada keru yang tidak akan jernih. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah penguji apa yang Anda dapatkan? Ketiga kepala sekolah yang saya wawancarai telah mampu membedakan mana yang dilema etika dan mana yang bujukan moral, serta bagaimana membuat keputusannya. Hal menarik yang saya dapatkan adalah bahwasanya kepala sekolah telah menjalankan beberapa dari 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, meskipun belum tergambar jelas 3 prinsip dan 4 paradigma dari dilema etika. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa apa yang perbedaannya? Dari hasil wawancara bersama kepala sekolah tadi, terdapat kesamaan antara mereka bahwasanya yang menjadi faktor kemudahan dalam pengambilan keputusan adalah pengalaman dalam mengambil masalah. Selain itu, seorang kepala sekolah mengungkapkan bahwa perlunya suatu keputusan berpihak kepada murid. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan dari masing-masing pimpinan sekolah tersebut adalah untuk saling menguatkan kekuatan bersama dalam lingkungan sekolah, karena keputusan dapat diambil secara mudah jika
saling mendukung dalam menentukan efektivitas keputusan tertentu, perlu adanya ditinjau ulang atau refleksi atas kebijakan yang diambil, apakah hasilnya sesuai dengan harapan atau tidak. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan di dalam dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lainnya? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan mencoba menerapkannya dengan memandang 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan saat menghadapi suatu kasus dengan banyak belajar dari berbagai pengalaman serta kasus yang dihadapi bersama kolega guru atau murid-murid tertentu. Perlu adanya pendekatan dan rasa kekeluargaan yang nyaman terlebih dahulu antara sesama.